Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 3, yaitu penyembuhan uji asumsi klasik. Nama saya Elsariska Amalia Iswandari, Fakultas Ekonomi Bisnis, Akuntansi A 2019. Di sini ada penyembuhan data pada uji autokorelasi. Data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Nah, di sini penjelasannya pengujian autokorelasi. Menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, DW, uji statistik, Q, box, price, and Lee-Jung box, serta uji rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T dikurang 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dinyatakan adanya masalah autokorelasi. Data pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson. Metode pengujian sering digunakan penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson, uji DW, dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama itu, jika Durbin-Watson D-nya lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika Durbin-Watson-nya terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka H0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan penguji autokorelasi pada uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji rantes. Terus faktor-faktor lain yang terjadi gejala autokorelasi ada sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Nah, kita lanjut langsung aja ke itunya. Kita masukkan dulu datanya. Nah, ini ada datanya. Aduh, kita bulatkan jadi 0 desimalnya ya. Nah, ini adalah datanya. Ada tahun 2013, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan kurs sebagai X1, SBS sebagai X2, dan IHSGY sebagai Y, variabel Y. Jadi ada X1, X2, dan Y. Pertama, kita klik Analyze, Regression, Linear.
Kita masukkan dependen itu adalah variabel Y. Sedangkan independennya itu course sama SBI. Kita ke statistik. Kita checklist estimate sama model fit sama collinear diagnosa. Terus sama residualnya itu ada Durbin-Watson. Continue. Kita ke save. Kita checklist residualnya itu unstudied brace. Continue. Oke. Nah, ini keluar data outputnya. Kita berfokus sama output model summary-nya. Di sini itu ada di sini ada R-nya nih. 0,811 dan R square-nya itu 0,659. Terus adjusted R square-nya itu 0,583. Dan standar error of the estimate itu 205,132. Dan di sini ada Durbin-Watson-nya ini 1,072. Di sini bisa kita lihat dan kita bisa simpulkan bahwa di sini kita simpulkan bahwa tidak menghasilkan kepastian, atau kita sebut ini. Jika D Durbin terletak antara DL dan DU di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulannya pasti. Berarti model summary ini tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dan kita lanjut ke bagian uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antar residu terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam run uji tes, jika nilai asim sigma 2 tail-nya lebih kecil daripada 0,05 atau 5%, maka terjadi gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai sigmanya 2 kurang tail lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Penyembuhan data uji autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heterokedastisitas, data teridentifikasi terhadap gejala heterokedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heterokedastisitas dengan uji Glatzer, seringkali terjadi gejala heterokedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas. Ada 3 cara. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian untuk mendeteksi adanya atau tidaknya gejala heterokedastisitas, seperti uji heterokedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. 2. Melakukan transform data penelitian seperti LN, log10, lag, dan lain-lain. 3. Melakukan outlier terhadap data terkira atau tidak diperlukan, maka tidak boleh menambah sampel baru supaya lebih bervariasi atau beragam.
Oke, kita langsung saja. Kita ke Analyze, Non-Parametric, Legacy Dialogs, Runs. Test di variabelnya, kita list unstarted brace. Kita klik OK. Nah, ini outputnya. Sekarang kita lihat di tabel runs-nya, run test-nya itu, kita lihat significant dua tells ini 0,762. Nah, terus kita lihat materinya nih. Nih, kan 0,762 itu artinya kan lebih besar ya daripada 0,05 atau 5%, maka tidak terjadi, artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Karena kan sigmanya ini kan 0,762, sedangkan untuk terjadinya autokorelasi itu si sigmanya itu lebih kecil dari 0,5. Nah, sedangkan ini kan 0,762 ini kan lebih besar daripada 0,05 atau 5%, maka tidak terjadi autokorelasi. Sekian, terima kasih.